Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqifu al-mad'uuna ala syara'ihi ta'ala. Fayaqifu mongko mandek. Mandek itu stop. Sapa al-mad'uun wong kang den ajak, orang yang didakwahi, orang yang diajak, ala syara'ihi ta'ala, atas syariat-syariatnya Allah Ta'ala, fima di dalam perkara atau ing dalam perkara, amaro yang telah perintah sopo Allah terhadap ma, wazajaro dan mencegah sopo Allah terhadap ma. Ini sudah ya, benar sudah, kita lanjut. Maka ketika seorang ulama dai menyampaikan, mengajak kepada umat tentang syariat, maka insya Allah umat akan menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah dan apa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Tapi ada syaratnya. Oleh karena itu falazima mongko wajib atau harus atau tetap boleh. Lazimah tetap itu berarti keharusan. Lidda'i bagi orang yang berdakwah, wong kang ngajak kemana? Ilallahi ta'ala, maring Gusti Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Apa yang keharus, apa yang wajib, yang harus apa? Ayyajtahida, yen to bersungguh-sungguh sapa ad-da'i, bersungguh-sungguh, berijtihad, berusaha, bifatonatihi, dengan kecerdasannya ad-da'i. Ifatonatihi kelawan limpate, limpat iku cerdasnya da'i, lima kepada perkara atau lima maring perkara, bersungguh-sungguh dengan pikirannya, dengan kecerdasannya untuk mendapatkan sesuatu yu'inuhu, kang nulungi, yang menolong opoma terhadap da'i. Ini strategi, keharusan yang menolong terhadap da'i fi da'watihi, di dalam dakwahnya da'i. Para santri, calon-calon ulama, calon-calon tokoh agama, para calon dai penerus perjuangan Rasulullah itu, para santri, para ulama, para kiai itu harus selalu ijtihad, harus selalu bersungguh-sungguh ya,
dengan rahmat kecerdasan yang Allah berikan kepadanya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membantu di dalam dakwahnya seorang tokoh agama. Jadi harus tahu apa saja itu. Fayantakhidu, maka memilih sopo da'i, minal mudawwanati, dari beberapa buku yang dikarang. Jadi banyak, saking biro-biro buku kang dan karang, memilih terhadap anfa'aha, lebih manfaatnya mudawwanat tadi. Jadi kita jangan asal baca buku yang tidak jelas. Buku-buku apa ada yang nggak jelas? Banyak, ya kan? Orang itu memiliki cara berpikir dan guru serta cara mendapatkan modal dakwah macam-macam. Apalagi sekarang ini kan orang nggak usah ngaji, nggak usah sekolah, nggak usah nyantri, asal bisa baca, buka HP, lihat YouTube, ketemu ustadz ceramah ini langsung dijadikan modal. Betul kan? Nah ini. Nah maka para santri semua sebagai calon para tokoh agama, sebagai pejuang itu, memang kita harus memaksakan akal kita, kecerdasan kita, bersungguh-sungguh untuk bagaimana supaya bisa terbantu di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah harus pandai memilah-milih buku referensi yang jelas, yang nyambung sanadnya kepada guru-guru kita, sampai kepada Rasulullah. Pilih yang mana? Pilih yang lebih manfaat. Nah, kita ikuti alur daripada pengantar kitab ini. Oleh karena itu, wayan taqiyah, dan memilih serta wayan taqiyah min lubabiha, yang lebih bagus, lebih bersih, min lubabiha, dari intisarinya al-mudawwanah tadi. Jadi kan kalau kita ngaji kan ada stobilu, stobilu. Mana yang kira-kira di situ intisari, pokok yang sangat penting dari kitab tersebut, kita pilih, kita kumpulkan untuk menjadi bahan yang sesuai dengan bab dakwah kita. Ketika kita mengkaji tasawuf, kita pilih kitab-kitab yang membahas khusus tentang tasawuf, yang tentu berasal dari sumber guru-guru yang sesuai dengan imam kita. Dipilih intisarinya yang bagaimana? Arfa'uha, terhadap yang lebih luhurnya lubab, atau lebih luhurnya mudawwanat tadi. Jadi kita jangan asal baca saja nggak jelas, ngaji saja nggak jelas, tidak dipilih mana intisarinya. Jadi kita ambil yang paling bermanfaat, ambil yang paling penting. Idz qarana katsirun, karena katsirun banyak sekali, mimma dari perkara, yang dibiasakan untuk kang den adatake opoma fil mahafili, di dalam beberapa perkumpulan. Karena banyak sekali dari kebiasaan atau tradisi pada suatu perkumpulan, opo tadrisuhu, mempelajari mah. Banyak sekali majelis-majelis taklim, ya kan?
mengkaji atau mengundang dai, tapi lam yakun tidak ada, lam yakun ora iku ora ono ala binai ifadatil amati, atas dasar-dasar memberi faedah terhadap orang umum. Tapi lam yakun ora ono tidak ada ala binai ifadatil ami, tidak ada apa mahafil tadris tadi ya, atas dasar tidak memiliki dasar fondasi yang memberikan manfaat terhadap atau faedah amah terhadap orang umum. Apa yang enggak ada? Taksisuhu, dasarnya mah. Taksisuhu, dasarnya mah. Maksudnya apa? Sekarang banyak pengajian-pengajian, kelompok-kelompok kegiatan keagamaan yang mengundang dai yang dia itu tidak memiliki isi. Apa sih faedah yang kita dapatkan dari pengajian tersebut? Isinya kadang-kadang pantun, mulai dari salam sampai salam, betul kan? Gak jelas, tidak punya patokan pegangan-pegangan intisari. Yang dibuat adalah retorika-retorika bagaimana supaya orang terkesima. Isinya setelah diteliti, diulang-ulang, aku tadi oleh opo, Ustaz tadi ngomong opo. Nah, inilah bedanya jadi kiai, jadi orang alim itu tidak gampang, lama waktunya. Paham maksudnya? Ketika diteliti, lain lam yakun ala bina ifadatil amma ta'sisuhu, enggak ngomongnya itu enggak punya dasar, maka penting. Wala burhanun, dan tidak ada dalil ba'da iyanin, setelah menjadi nyata. Maksudnya ketika kita sadar iki ngomong apa Pak iki, ya kan? Ada enggak? Sekarang kan majelis-majelis umum itu kan yang penting yang diambil itu kegiatan keagamaan, yang penting bisa ada apa, tawa, bisa ada, pokoknya yang penting gembira. Pulang dari situ oleh opo, entah tadi ngomong, pokoknya lucu ustadznya itu, lucu, pantunnya bagus-bagus, nyanyinya bagus-bagus, oleh opo. Secara batin apa yang didapatkan orang itu? Tidak ada. Nah, inilah harus kita pahami. Maudu'un dzikril amah, maudu'un dzikril amah, tiadapun kedudukan menyebutkan amah atas atau orang umum iku maudu'un jalilun, adalah kedudukan yang agung. Sebab kita ini akan bersama-sama mencari kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. La yasluhu, kalau berbicara masyarakat umum, maka la yasluhu, tidaklah pantas, tidaklah patut, la yasluhu mongkora patut lahu bagi dai, tidak patut bagi ujung-ujung sudah jadi kiai gitu. Sudah yang sudah ujung sudah jadi syekh, pintar qori dikit bisa sudah jadi kiai besar. Itu padahal ya cuma itu aja. Ini maksud saya kita belajar bagaimana ngaji yang sesungguhnya, supaya kita itu di tengah masyarakat tidak asal ngawur, tidak asal-asalan, tapi kita harus berpegang kepada batin, ilmu, rahasia, manfaat ilmu yang betul-betul memberikan, mendorong umat masyarakat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Maka tidak patut bagi seorang dai illa kullu hakimin, kecuali sopo kullu hakimin, kecuali kullu hakimin, tiap orang-orang yang bijaksana.
nabilin, dan yang adil. Orang itu bisa dikatakan hakim, bisa dikatakan memiliki ilmu hikmah, yang dia sampaikan itu mengajak orang, menyentuh orang untuk betul-betul memiliki hikmah dan kebijakan yang berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, atadri, apakah mengerti siapa kamu? Man iku sopo? Al mudzakiru, yang disebut mudzakir, orang yang mengingatkan. Ada mudzakir al-wa'id atau awil wa'idi, orang yang menasehati. Ada yang mudzakir, ada yang wa'id, awil mursyidi, atau orang yang membimbing. Beda. Orang ini mengingatkan saya, orang ini menasehati saya, orang ini membimbing saya. Itu kalimatnya apa? Mirip-mirip, hampir serupa tapi tak sama. Ada guru itu yang penting dia ngajar, datang ke sekolah, ke madrasah, yang penting ngajar, selesai tanda tangan pulang, nunggu akhir bulan gajian. Masa bodoh murid, mau cerdas mau alim, masa bodoh. Ada al-wa'id yang memberikan sentuhan batin, menasehati, menuturi sehingga tersentuh. Ini betul-betul mengajak kita ke jalan ya tidak apa. Ada ar-rasyid yang disebut dengan apa? Mursyid, pembimbing batin kita. Betul-betul itu. Atadri al-madhkur, al-mudzakir, al-wa'id, al-mursyid, apa bedanya mudzakir, al-wa'id, al-mursyid? Yang disebut huwa, adapun mudzakiriku insanun hafidun, yaitu insanun manusia hafidun, yang menjaga lihududillahi, terhadap apa? Batasan-batasan hukum Allah. Abot, berat. Jadi tidak asal kita menasehati orang, tidak asal kita mengajar orang, tidak asal kita mengajak orang, tapi betul-betul kita mampu menjadi insan hafidun li hududillah, manusia-manusia yang menjaga larangan-larangan atau batasan-batasan aturan Allah. Hari ini jadi khotib, turun dari mimbar mulai buka HP judi selawat online, ya dah? Lah, yes. Gimana begini? Insanun hafidun, kalau sudah insanun hafidun di hududillah, itu baru disebut dengan mudzakir. Jadi betul-betul kita harus mengingatkan diri kita sendiri, harus mampu menjadi insanun hafidun di hududillah. Harus cocok. Ada kabarnya banyak imam-imam musola masjid wiritan buka HP, isinya itu ternyata lu selawat. Samping itu qaimun, juga jumenengi itu mendirikan, menegakkan ala irsadil uquli, atas petunjuknya akal sehat, watahdhibin nufusi, dan membersihkan hati. Itu mudzakir. Itu padahal masih kelas mudzakir, orang yang mengingat atau suka mengingatkan orang, ajak orang itu. Maka saya setuju kalau kita ini harus ikut thariqah. Kenapa? Harus banyak sekali qaimun ala irsadil uqul. Kita itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan akal pikiran yang kira-kira itu merupakan pikiran yang murni berdasarkan petunjuk agama. Di samping itu harus tahdhibun nufus. Tahdhibun nufus itu apa?
membersihkan hati. Hati ini hanya bisa dibersihkan dengan satu diantaranya, zikir kepada Allah. Nah, ini gandengannya ngaji tasawuf, ya bergandengannya dengan tarika. Gitu. Samping itu seorang muzakir itu wataftiful adhani, dan harus mencerdaskan batin, adhan, hati yang paling dalam. Bagaimana mengelola hati itu supaya menjadi cerdas? Ya harus diasah dengan banyak berzikir kepada Allah. Kalau sudah hatinya sudah dikikir, sudah dibersihkan, maka watanwirul mudarki, dan juga harus menerangi beberapa temuan-temuan akal. Makanya orang-orang seperti ini cocok kita jadikan tempat kita untuk meminta pendapat. Tidak cukup di situ saja, watasbihil muqtaqidati, dan juga membenarkan beberapa iktikad atau keyakinan. Wa ibanatis sirril ibadat, dan menjelaskan beberapa rahasia-rahasianya ibadah. Nah ini, jadi makanya kita itu ketika ketemu para ulama-ulama yang sufi, yang sepuh, dawuh-dawuhnya, makalah nasihatnya itu betul-betul meresap di dalam hati. Nerimanya itu betul-betul terasa sekali. Beda dengan kita menghadiri majelis-majelis pengajian, penceramahnya itu ya isinya pantun, guyon, ada isi. Betul lah. Nah inilah bedanya kita, kenapa kita harus selalu ngaji. Isinya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu wa imatoti maghrishi, dan juga seorang mudzakir itu selalu menyingkirkan beberapa tutup terhadap perkara wasa yang menutupi opoma, wa imatotuma, dan menyingkirkan sesuatu atau perkara wasa yang menutupi opoma, al-afhamal qasirati, terhadap pemahaman-pemahaman yang cupet, yang pemahaman-pemahaman yang rendah. Min ghayahi bil jihad juhalati, dari samarnya kebodohan. Wa turafid dhalalati, dan melahirkan kesesatan. Jadi segala sesuatu yang bakal merusak, menutupi akal sehat kita, pemikiran-pemikiran yang tidak sempurna, sebab kebodohan itu dibuang. Paham nggak? Maksudnya apa ya? Segala perilaku, segala tindakan dan perbuatan yang menjadikan sebab menutupi akal sehat kita itu harus dibuang. Kenapa itu? Sebab kebodohan yang melahirkan kesesatan. Apa saja itu? Kebiasaan-kebiasaan buruk yang menimbulkan sebab menutupi semangat kita ibadah. Yang dulunya semangat ngaji karena sudah biasa lihat ini lihat itu, dia kan akhirnya malas. Nah, kan kita harus inhibah, semangat terus. Bagaimana menyemangatkan itu? Harus selalu mengikuti bersama para guru atau kegiatan yang membangkitkan semangat kita untuk menuju mendekatkan diri kepada Allah.
berat memang. Wal mudzakiru adapun orang yang mengingatkan iku warithun adalah orang yang mewarisi Muhammadiyun bangsa Nabi Muhammad. Maka mereka yang selalu mengajak atau ulama itu disebut dalam hadis al ulama warasatul anbiya. Mereka itu orang yang selalu mengingatkan itu wakifun, selalu wakifun mandek ala maqasidit tasyri' atas tujuan-tujuan syariat wa hikmatihi dan hikmahnya syariat itu yang membawa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan syariat apa? Ya kita tahu itu maqasidut tasyri' maqasidus syariat untuk satu lihibdin untuk menjaga agama, lihibdin nafsi untuk menjaga jiwa, apalagi lihibdin nasli untuk menjaga keturunan. Tapi tujuan agama itu bagus. Kalau kita tidak mengikuti syariat di bawah yang dibawa oleh sang syari' itu siapa? Rasulullah. Udah kacau kita tidak mungkin bisa hidup setenang ini. Nah, itu agama menjaga harga diri manusia, agama menjaga syariat menjaga agama kita itu sendiri. Syariat menjaga keturunan kita, tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok, melindungi. Itu maqasidus syariat. Orang yang muzakir alimun juga ngerti mawadi al-khilafi terhadap beberapa tempat khilaf wal wafaqi dan puncak atau pucuk atau daripada inti al-khilafi khilaf wal wafaqi wal wafaqi sebenarnya wal al-khilafi khilaf wal wafaqi dan wafaq itu maknanya cocok pas, faham mana yang pas. Sa'isul lisami'ihi dan yang mengatur bagi orang-orang yang mendengarkannya. Bima kelawan perkara yulaimuhum yang mantesi opoma terhadap sami'ihim. Bima saking perkara yulaimuhum yang memantesi opoma terhadap sami'ihim minal ahkami nyatane atau yaitu dari hukum-hukum. Di umpamanya kita mau menyampaikan bab apa itu harus kita susun dulu, harus kita atur sehingga cocok bagi jamaah yang mendengarkan. La yas'udu dan tidak boleh naik atau munggah bihim dengan sami'ihim sopo da'i bihim kelawan sami'ihim al-umama terhadap asyiddati terhadap puncak yang berat. Maksudnya itu jangan membuat sesuatu yang menyulitkan diri sendiri. Wat ta'siri dan juga sulit, angel. Tetapi walayuh itu jangan turun sopo da'i. Walayuh itu ojo tumurun sopo da'i bihim kelawan sami'i ila hadidit tarkhisi kepada rendahnya kemurahan, hulwan karena memudahkan, hulwan karena gampangake fitai siri ing dalam perkara kang mudah
bal yasiru tetapi berjalanlah sopo dai bihim dengan sami'ihi ala jadatil haqi dengan bagusnya hak, ala jadatil haqi ngatasé bagusnya hak wasawa'id tariqi dan benarnya jalan. Apa maksudnya? Kita jangan selalu merendahkan diri dengan sesuatu yang tidak ada nilainya dalam pergaulan, yang akhirnya tidak membatasi diri terhadap sesuatu yang tidak benar. Jadi harus membatasi diri pada batas-batas tertentu. Kalau kita bergabung dengan orang yang bodoh terus kita ikut-ikutan, pandangannya ikut menjadi bodoh. Jadi harus dijaga. Al-mudzakiru, adapun orang mudzakir, orang yang mengingatkan, iku yang suruh menggelar atau membeber sapa mudzakir al-ilman nafi'i terhadap ilmu yang bermanfaat bainan nasi di antara manusia. Jadi kita pilih ulama itu kegiatannya selalu mengadakan kajian-kajian ilmu yang bermanfaat di masyarakat. Wa yuhithuhum dan menggegeri atau menyemangati nas alal amali atas beramal, alal amali ngatas yang ngamalake bihi kelawan ilmu. Kelawan ilmu lah, hal-hal seperti ini sudah langka, sudah sulit, yang ada hanya di pondok pesantren. Pondok pesantren pun ada pesantrennya, tidak semua pesantren. Majelis-majelis ilmu di masyarakat pun tidak semua majelis ilmu, kecuali majelis ilmu yang biasanya itu ada kiai-kiai NU-nya. Betul lah. Kiai-kiai NU yang bisa seperti umpamanya kajian-kajian seperti ini dihidupkan di majelis-majelis pengurus NU, kajian muslimat dibacakan kitab, ada pegangan sandarannya. Nah, ilmu-ilmu kajian seperti inilah yang menyentuh hati dan batin kita. Ya, yang begini ini adalah langkah semakin hilang. Ayo kita orang pesantren hidupkan kembali, orang NU hidupkan kembali kajian-kajian kitab. Cara maca kitab ya diatur oleh ilmu nahu salah sedikit-dikit apa-apa yang namanya ngaji, penting memahami isi daripada kajian itu. Gitu. Wa yukhatibuhum, yang orang yang mengingatkan itu selalu wa yukhatibuhum. Yukhatibu menghitobi, menghitob itu menuturi sopo mudzakir terhadap nas ala qadri uqulihim, sesuai atas kemampuan akalnya nas. Kalau kita ngaji kepada di majelis ibu-ibu yang tidak ngerti kitab, yang tidak ngerti bab masalah wudhu, ya kita sampaikan dengan dasar syariat bab wudu yang mampu dipahami oleh masyarakat tersebut. Itu orang yang hakim, bijaksana. Masih bab wudu ada nggak jelas kita ngomong tauhid tingkat tinggi, wah ini acak. Nah, jadi disesuaikan dan juga harus elastis, lembut. Wayang zilu, dan tumurun dan turun sopo mudzakir, ya turun gunung, maksudnya turun ke lapangan langsung, liirsadihim, untuk liirsadihim maring nuduhake pembimbing nas, diundang ke kampung situ berangkat, ndak ngitung nanti di amplop apa ndak, ya kan? Yang dipikir dai, oh, undangan saya ke situ harus minimal segini dong bayarannya, lah ini rusak. Kita yang ngundang ya tahu diri lah ya, setidaknya diganti anunya itu. Tapi kalau kita yang diundang sudah mikir, aku undang ke sana yang dapat sekian, nanti
apalagi pakai target kalau mau ngundang kiai saya transfer dulu sekian puluh juta gitu. Jadi itu. Nah, ini kita harus jaga betul hati-hati kita ngajinya apa. Samping itu menunjukkan mereka ila lughatihim kepada bahasanya nas. Jadi disesuaikan dakwah itu, kumpul itu disesuaikan dengan kondisi orang yang kita hadapi. Wong kampung dusun diajak cara pesantren ya tidak nyambung kadang-kadang, ya kan? Nah, kita lihat kondisionalnya. Yu'ashiruhum juga mengerawungi, tahu ngerawungi itu? Tahu nyerawungi? Kumpul, campur, nyampuri sopo da'i sopo muzakir terhadap nas bin nushi dengan nasihat atau ngarep pakai kebagusan. Biasa kumpul petani, kumpul pedagang, kumpul pejabat, kumpul aku ini kan ulama, gengsi dong kumpul di situ. Wah itu kan, ya kan, nyangkul siap, nukang oke, mantang bayu, ya, najur siap, nangkul sip, mentang-mentang sudah wah apa dari kita tidak cocok, sudah cocok, tidak boleh, ya kan. Samping itu wayukholitum lan nyampuri itu ya melok gabung sopo muzakir terhadap nas. Tujuannya itu li ta'lifi qulubihim, untuk ngeluluhake. Tahu ngeluluhake itu melunturkan. Li ta'lifi qulubihim, untuk ngeluluhake atau melunturkan hatinya nas. Kita gengsi-gengsian sudah nggak dipakai oleh masyarakat. Kalau kita nggak dipakai masyarakat karena kita ini terlalu gengsi hitung-hitungan, terus kita tidak berhasil menyampaikan risalah agama. Tujuan kita ngajak uang tadi, uang nggak mau kita. Ya kan, jangan heran di Jawa di mana-mana itu ketemu suan kiai, mana kiainya yang dihadapi, kiainya pakai topi petani, pakai cangkul. Tidak pun di badai suara kiai. Bayi wonten ada monggo tunggu di situ. Padahal yang hadapi kiai itu sendiri, bola ya ganti pakaian. Oh monggo. Ini tadi nyambut saya tadi. Oke. Biasa saja. Dia seperti itu. Ya, yang membedakan derajat kita di hadapan Allah itu adalah takwa, ilmu, iman. Yang paling tinggi adalah takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mudzakiru, adapun mudzakir, orang yang mengingatkan kita itu, adapun mudzakiriku al-amilu, orang yang mengamalkan ilmunya, al-akbaru, yang agung, fi ikhrajin nasi, ing dalam ngetoake manungso, di dalam mengeluarkan manusia, minal zulumatil juhalati, dari kegelapannya sifat bodoh, minal zulumatil juhalati, dari gelapnya sifat bodoh, ila nurul ilmi, mengeluarkannya ila nurul ilmi, menuju atau maring cahayanya ilmu. Itu kita kan kalau ngikut pengajian umum yang diundang para pelawak, para ahli pantun itu, sudah kita nggak dapat apa-apa. Beda dengan kajian-kajian yang dihadapkan, yang disampaikan dengan seperti yang diajarkan oleh kita. Betul apa? Nah, itu bedanya. Kemudian wa tahriruhu, dan membersihkan sopo muzakir terhadap nas, min rikil khurufati, dari apa itu, kotoran-kotoran sifat yang rendah, khurufat, wal wahmi, dan kesalahan, keluputan. Wa huwa adabun muzakiriku kasiroji, laksana damar,
wa huwa taimul dzakiriku kasiroji laksana atau seperti lampu. Fa idza lam yuntafi maka apabila tidak diambil manfaat apa siraj, tidak bisa diambil manfaat apa bidu'ihi dengan terangnya siraj. Wa idza lam yuntafi mongko nalika ora bisa den alap manfaat apa bidu'i kelawan padange dengan terangnya sirat, fala faidata mongko ora ana faedah iku maujud. Fala faidata maka tidak ada faedah iku maujud fi wujudihi di dalam wujudnya sirat. Nah kira-kira kita punya lampu besar, lampunya besar tapi nggak ada sinar, apa yang terjadi? Gelap. Detailnya cemerlang, itu tinggi gaya luar biasa itu. Tapi tidak bisa menerangi hati umat. Ia tidak bisa mendorong umat terhadap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya la faidata. Tidak ada faedah. Maka disebut muzakir itu adalah orang yang tidak saja dirinya itu berilmu, tapi dia mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan ilmu tersebut digunakan untuk membantu mengeluarkan manusia dari kegelapannya sifat bodoh. Ya namanya orang bodoh nggak ngerti, maka tugasnya adalah apa? Menyinari umat dengan ilmu. Sehingga mereka rontok dari kebodohannya itu, sehingga mereka itu menjadi terang. Nah kalau kita itu sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat tidak punya sinar, maka fungsi kita itu namanya tidak ada. Jadi kayak lampu besar tapi tidak mengeluarkan cahaya. Nah, gitu. Jadi wujud kita itu keadaan seperti tidak ada. Wahakon dan benerake dan membenar wahakon dan bener opoma perkara kila yang diucapkan opoma layakunu tidak ada sopo al alimu wong alim layakunu ora sopo al alimu wong kang alim iku aliman disebut alim hatta yudhiro sehingga jadi jelas opo asar sopo alim sehingga menjadi jelas opo asaru ilmihi asaru ilmihi. Asar itu apa? Bekas atau labet itu labet. Orang berpijak meninggalkan telapak kaki, itu namanya asar. Jejak. Hatta yudhira sehingga menjadi jelas apa atharu ilmihi, jejak atau bekas ilmunya orang tersebut. Jadi orang alim itu tidak disebut alim kalau kealimannya itu tidak bisa meninggalkan, tidak bisa menimbulkan bekas pada umat. Gitu. Percuma saja alim tidak bisa memberi manfaat. Jangankan manfaat kepada orang lain, diri dia sendiri tidak bisa bermanfaat. Rugi banget kita sebagai santri. Sudah nyantri sekian tahun, ujung-ujungnya jadi tidak jelas. Maka ayo kita jelaskan diri kita, minimal untuk diri kita sendiri. Kata orang, jadilah lilin, menerangkan orang lain, tapi membunuh dirinya sendiri. Ini rugi. Ya kita selamatkan diri kita dulu dan juga bisa memberikan manfaat, menyelamatkan orang lain. Siraj, paham? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sopo kuwi? Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Kita ngaji itu ya untuk kita sendiri, gitu, untuk kita sendiri, membimbing diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yudhira sehingga menjadi jelas apa asar wa ilmihi, bekas atau labet ilmunya alim, melekatnya itu fi qaumihi ing dalam kaumnya alim. Terkenang sejak ada Ustadz Edi dusun kami, ya Allah, kami dulu tidak bisa ngaji, sekarang kita ngaji. Kalau alhamdulillah terasa
Oh, sejak ada ustadz itu, dulu kami tidak ngerti begini-gini, sekarang sudah rapi majelis taklim, sudah bisa baca salawat kan, walaupun salah-salah salawatnya, sholatullah sholamullah, tak apa masalah, sholatullah sholatullah salamullah sholatullah sholatullah salatullah. Jadi ada bekas orang terkenang. Apa yang membuat mereka terkenang itu athar ilmi, bekasnya ilmu. Keberadaan wujud kita itu apa? Idlaisa mas'ulan, karena tidak ada sapa alim, bukanlah wong alim iku mas'ulan den takoni atau ditanya an nafsihi dari awak diwine alim, wahdaha dengan sendirinya nafsu, bal anha bahkan dari nafsuhu, wa an asyiratihi dan dari pergaulannya alim, wa ummatihi dan umatnya alim. Orang alim itu tidak ditanya soal dirinya, tapi ditanya oleh pergaulannya, ditanya oleh umatnya. Paminal wajibi mongko iku sebagian saking perkara kang wajib, maka itu dari sebagian perkara yang wajib alaihi ngatasé alim iku ayak lama hendaklah mengetahui sapa alim, wa yu'idzu dan menasehati sapa alim, ayu alimah al-allama yu'alim mulang-mulang ya ngajar sapa atau memberi pengertian atau ngajar sapa alim, ayu alima wa yu'idzu dan menuturi atau menasehati sapa alim, wa yuballighu dan menyampaikan atau tabligh sapa alim, kama fa'ala kama seperti perkara fa'ala yang telah melakukan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi santri itu tidak boleh tidak ngajar. Santri itu tidak boleh tidak harus menjadi dai. Jadi santri itu tidak boleh tidak harus jadi kiai. Minimal jadi kiai bagi anak istri di rumah. Minimal ngajar anak istri di rumah. Begitu. Ya. Faminal wajib alaihi, maka sebagian daripada perkara yang wajib bagi mudzakir, bagi santri, yaitu ayu alimah, wajib untuk ngajar anaknya sendiri, wa yu'idhu dan nasihati diri sendiri dan keluarga, wa yuballighu dan menyampaikan risalah dakwah, risalah agama, kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alal jumlati dan atas wa alal jumlati lan ing atase jumlah atau gamblangan al mudzakiru, maka secara gamblang al mudzakiru fal mudzakiru tai wong kang ngelingake ku labuda wajib, labuda iku harus apa ayakuna yen to ana sapa mudzakir iku kamilan wong kang sampurna fi ilmihi ing dalam ilmune mudzakir. Jelas ya kan? Secara gamblangan mudzakir itu labuda ayakuna yen tono sapa mudzakir iku kamilan wong kang sampurna fi ilmihi ing dalam ilmunya mudzakir, kamilan kang sempurna tur kang sampurna juga sempurna fi ta'limihi ing dalam mulang atau ngajarnya mudzakir. Ya walaupun kita jadi petani ya di rumah jadi guru ngaji Quran Iqra ada apa-apa. Ya nggak ada yang datang anak dewi kumpulkan, nggak ada yang nggak mau kumpul ngaji sama bareng-bareng. Oh itu ponaan kumpul ke anaknya kakak, anaknya adik kumpul ayo ngaji. Oh itu kamilan tur yang kang sampurna, kamilan dan juga sempurna fi irsyadihi di dalam oleh membimbingnya muallim, kamilan tur kang sampurna juga yang sempurna, kamilan yang juga sempurna fi akhlaqi ing dalam akhlaknya mudzakir akhlaknya ya kita harus jaga. Wa ghairu khaifin dan itu dari yang tidak samar. Wa ghairu khaifin laniku ora samar dan dia tidak samar atau tidak ragu-ragu opo anna mudzakirul amah, sesungguhnya orang yang mengingatkan orang yang umum. Mudzakirul amma anna mudzakirul amati sak temene wong kang ngelingake wong umum ala kuwati milki, atas kuatnya atas kuatnya miliknya mudzakir amah, wa saati mudaraki dan longgarnya
pendapatnya mudzakir, yutiro yang menyerang ila madati ta'inihi, atas maddah, atas modal menolongnya, ta'inuhu, atas modal ta'inuhu yang menolong apa maddah terhadap mudzakir, ala dzikrahu, atas pituturnya mudzakir, atas pituturnya mudzakir. Maka bagi orang yang mudzakir atau pembimbing umat, ya dengan sekuat-kuat tenaganya, dengan semampu-mampunya pendapatnya, itu harus mendorong menjadi modal bagi dirinya, yang modal tersebut menolong dirinya dalam berdakwah pada masa watamudulan nulungi, watamudu dzakiratu, watamududan, kita ulangi, watamudulan jadi panjang ototu apa dzakiratu, dengan mengingatkannya muzakir, idza amma, idzan ketika amma bermaksud sapa muzakir, bermaksud atau bertujuan sapa muzakir, mubtaghahu, terhadap perkara yang dicari muzakir, tujuannya dicari atau yang dituju oleh muzakir. Semakin dia punya tujuan, semakin dia itu menguatkan maksud dan tujuannya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah semua urusan saudara. Ya di sini lemparkan sampai nonton kadang. Bismillah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin, dan tetapi, aina iku ing dalam endi itu dimanakah, tilkal madatu, adapun itulah modal, al mumaddatu yang menolong. Wa ini karena sesungguhnya aku iku lam aro, belum melihat sapa ingsun. Wa ini satemene ingsun karena sesungguhnya aku iku lam aro, durung ningali atau belum melihat siapa saya. Bainal musannafati, di antara beberapa buku karangan. Bainal musannafati, yang dalam antarane pira-pira buku karangan, ala kathrotiha, atas banyaknya musannafat, ma terhadap buku al-lafah yang ulifa yang dikarang apa ma, lidzikri la'amati, karena untuk mengingatkan atau nuturake wong umum, mustawfiyan yang memenuhi, li syuruti tamati, maring pira-pira syarat kang sampurna, pada syarat-syarat yang sempurna. Musonef bilang saya belum bisa menemukan untuk buku yang bisa dijadikan modal, yang bisa menolong untuk berdakwah, mengajak masyarakat untuk mengenal ibadah kepada Allah. Berdakwah yang kira-kira modal referensi, yang kira-kira kalau kita buat modal untuk diri kita, itu mengena kepada hati orang yang diajak ke jalan Allah. Fa'ayyifan bi'ayyafhamu, supaya ngerti sopo amun maknahu, terhadap maknanya mah belum saya temukan. Wa yudriku, dan bertemu sopo amah, wa yadrokulan nemu sopo amah mantukohu, terhadap perkara yang diucapkan mah, wa mughazahu, dan tempat yang dituju olehnya amah, wa mughazahu, dan dituju oleh ma, wa yakunu, dan ada apa ma, wa yakunu lan ana apa ma iku wafian, yang memenuhi utawa kang nuhoni
nuhun itu yang memenuhi bihajatihim dengan hajatnya amah. Sopo amah tadi? Masyarakat umum. Atian yang mendatangi ala jami'i kamaliyatihim, yang mendatangi untuk kang nekani ing atase sekabehane kesempurnaane amah. Belum ditemukan referensi yang cocok. Mujarradan dan yang mujarradan yang serius, ngandako ikil masaili saking alus-aluse masalah. Qoribul akhli yang dekat pengambilannya, qoribul akhli kang paret pengambilannya pengalapane lil mutanawuli bagi orang yang mengharapkan atau mendapatkannya. Lil mutanawuli kedui wong kang ngalap atau merkoleh atau mendapatkannya. Hanya payasta'inu mongko nyuwun pitulung bihi dengan masopwal mudzakiru wong kang ngulungake, wong kang ngilingake, sopwal mudzakiru orang yang mengingatkan, wayah tadi dan mengharapkan atau mendapatkan petunjuk bihi dengan masopwal mustabsiru orang yang melihatnya. Walam azalu dan tidak berhenti sopo ingsun, walam azallan ora gingsir atau mandek atau berhenti sapa ingsun artaqibu nginjen atau ngintip sapa ingsun. Artaqibu itu melihat dengan pandangan khusus, nginjen atau ngintip, meneliti gitu loh. Min nafahati taufiki, dari beberapa pemberian rupa taufik, dari pemberian rupa taufik. Taufik itu pertolongan Allah. Saya meneliti, melihat-lihat dengan taufik atau bimbingan Allah ma terhadap perkara maing perkara yahdi yang menunjukkan apa ma al-bala terhadap hatiku. Yahdi kang nuduhake apa ma al-bala terhadap hatiku. Jadi apa yang ditulis itu bukan semacam sekedar, bukan dari hawa nafsu, tapi diteliti, dilihat berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu, bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila an ra'aita, sampai an ra'aitu, sampai atau sehingga bisa ningali atau melihat siapa saya. Ba'dama balautu, setelahnya atau setelahnya mencoba siapa saya, setelahnya mencoba siapa saya, kata musannif atau pengarang kitab ini, fi amit tadrisi, di dalam tahun-tahun belajar, di dalam tahun-tahun belajarku. Kula kitabin nafisin, terhadap tiap-tiap kitab yang indah. Kula kitabin nafisin, ing saben-saben kitab kang edi. Tahu edi? Edi itu indah, nafis, indah, ganteng ya, suaranya bagus, wis. Edi. Kula kitabin nafisin, terhadap tiap-tiap kitab yang indah kang edi. Al-a'wami piro-piro al-a'wami tawali, ing dalam piro-piro tahun kang lawas, yang lama, di dalam kitab karangan-karangan kitab yang lama yang indah, yang tahun a'wami tawali, di dalam tahun-tahun yang lama. Dicari kitab-kitab karangan ulama kuno. Anna min anfa'ima, ternyata setelah ngintip, neliti dari beberapa kitab yang edi, apa ini? Indah ya, dari kitab-kitab tahun lama, akhirnya anna min anfa'ima, iku sebagian dari lebih manfaatnya perkara yaktabisu, yang diambil minhu saking ma, yaktabisu kang dan alat minhu saking ma, iku opo sebentar, anna min anfa'ima izzatul mu'minin, yaitu kitab izzatul mukminin, kitab pitutur wong mukmin atau nasihat orang-orang yang bermawadhi'at tang takhib,
terhadap beberapa tempat yang telah dipilih, terhadap beberapa tempat atau bab yang telah dipilih. Atung takhidu kang dan pilih min Ihya'i Ulumiddin, dari kitab Ihya Ulumiddin. Lil alamah milik atau kedua al alamah orang yang alim, al imam yang jadi imam hujjatil Islami, yaitu hujjahnya Islam. Abi Hamid, yaitu Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang bangsa Tus. Alaihi iku tetep ing atase al-imam hujjatul Islam ar-rahmatu, adapun rahmatnya Allah, waridwan dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dicari-cari kira-kira modal untuk mendapatkan sebuah sinar lampu yang bisa melekat pada hati kita dan hati orang lain. Itu kitab apa kira-kira? Diinjeng-injeng, wah mana ini kitab yang sangat edi. Oh, yaitu kitab Mau'izatul Mukminin yang diringkas dari kitab Ihya Ulumuddin miliknya, yaitu karangannya Imam Ghazali. Itu dijadikan referensi. Suma ittafaqo kemudian sepakat apa kirtu apa yang to rembukan sapa ingsun musyawarah siapa saya ma'a hakimi imamin bersama ulama-ulama hikmah imamin yang jadi imam, wastatola'tu dan melihat siapa saya, wastatola'tu lan ningali atau melihat siapa saya ra'yahu terhadap pendapatnya hakimin imamin as-so'ibi yang membenari atau mencocoki yang kebenaran cocok fi hadal maromi di dalam ikilah masalah yang mulia, di hadal maromi yang dalam iki masalah. Qala ngucap sapa hakim muta'assifan dengan keadaan susah. Jadi Pak Hakim ini didatangin ya Imam Hakim, para ulama-ulama itu diajak musyawarah. Ini saya akan membahas kitab, menukil kitab Ihya Ulumuddin. Bingung mereka, susah. Inna hadal maudhi'a, sesungguhnya inilah maudhu, pokok pembahasan. Ikum lam yungsaf, belum disifati fihi di dalamnya mausuf. Saya belum tergambar ya kitab-kitab. Illa anna ahsanama, kecuali sesungguhnya sebagus-bagusnya perkara. Ladaina ono di sebagus-bagusnya perkara menurutku ma'asana masak temene sak bagusnya perkara ladaina ono ngerso ingsun lidzalika kepada inilah hadza wa adapun hadza iku al ihya'u, kitab ihya ba'da tajridihi ihya'u ba'da tajridi, setelah membersihake ihya, kitab lama dibongkar. Akhirnya fa'adatu mongko milang-milang atau menghitung-hitung sopo ingsun dzalika terhadap itulah hadal mawadhi min bada'i, dari beberapa perkara yang indah-indah, al mawafiqati yang mencocoki wa atadzakaru dan mengalah atau mengambil pepiling. Pepiling itu pengingat-ingat siapa saya al-ana di dalam sekarang ini, al-ana ing dalam saya kita ingat ana ahadal a'lami, sesungguhnya salah satu orang yang alim, ana ahadal a'lami sak temene salah suwijine wong kang alim fi Dimashqi ing dalam negara Dimashqi iku isyarah sapa ahadal a'lam alaman ing atase wong istasyarahu yang musyawarah sapa man terhadap ahadal a'lam, istasyarahu yang musyawarah sapa man terhadap ahadal a'lam. Tuh ingat-ingat, saya ingat seorang yang alim di Dimashq itu apa? Minal mudarrisina, dari orang-orang yang belajar
bil ihya'i dengan kitab ihya fa akhadha maka ngalap mongko ngalap atau mengambil sebuah mudarrisu seorang guru fi qiraati ing dalam maca ihya. Seorang guru ngambil kitab maca ihya bil harfi dengan satu huruf. Amalan untuk atau krana ngamalake bil amri sorfi dengan perintahnya sorfi bil amri kelawan perintah as-sorfi kang murni, perintah kang murni summa syakalahu kemudian melaporkan mengadukan lahu kepada mudarris sapa doikun orang yang rupek sadri hatinya. Ada orang yang susah lapor kepada dia, itu guru tadi. Min mabahiti dari membahas kitab ihya, enggak nyambung, saya enggak paham. Latafhaha yang tidak bisa paham terhadap mabahis sopo al awamu orang-orang awam. Kitab Ihya Ulumuddin yang sekian juz itu orang awam tidak paham, ada yang belajar akhirnya bertanya kepada mudarris tersebut. Kitab itu akhirnya walayan tafiun lan ora bisa ngalap manfaat, walayan tafiun dan tidak bisa mengambil manfaat biha dengan mabahis sopo illa khosotul anami kecuali orang tertentunya orang-orang yang tertentunya manusia. Anam itu manusia. Fa ajabahu mongko menjawab sopo terhadap mudarris sopo doik yang rupek doiku sodri terhadap mudarris bi'an amarahu dengan memerintahkan doik karena maka ada bi'an amarahu dengan supaya perintah sopo mudarris terhadap doik lifusulin pada pasal-pasal tantakibu yang yang telah dipilih minhu dari amrun atau amrun waqad tahaqqaqat dan telah menyatakan sapa saya waqad tahaqqaqtu telah nyatakake sapa ingsun bidzalika dengan ijabah kamalah hadqihi terhadap sempurnanya kecerdasannya baik orang yang rupuk tidak paham tadi akhirnya meminta seorang guru untuk membacakan kitab Ihya, kemudian dia itu menjadi faham, ternyata dia orang yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah wa ridho dan semoga ridho sapa Allah anhu saking dhaif tadi. Lidzalika karena mengkono qad tahaqqaqtu bidzalika. Azamtu maka menetapi sapa ingsun. Azamtu itu bermaksud azamtu menetap sapa ingsun sanatan ing dalam setahun. Jadi ngaji Ihya setahun ngaji Ihya. Yaitu pada tahun 1320 ala iqdarihi di atas ngeringkas iktisorihi atas ngeringkas Ihya. Jadi setahun dia itu meringkas Ihya jadi kitab ini fi juz'aini pada 2 juz mujazaini yang telah diringkas ala syariatati salafati atas jalan salaf ulama salaf. Asarul lumaku atau berjalan siapa saya, asarul lumaku atau berjalan siapa saya fihima pada iktisorihi tartiba aslihi dengan karena menyusun atau menertibkan boleh tartiba terhadap menertibkan asalnya Ihya bila mukhalafatin dengan tanpa nulayani mukhalafatin dengan tanpa membedakan wal ma'mulu adapun yang diangan-angan
wal ma'mulu tawi kang den angan-angan iku antahullah supaya supaya didapatkan bil ghayati dengan sepenuhnya al mutawakhoh, dengan sepenuhnya perkara yang dimaksudkan atau disejo, bahasa Jawa disejo. Bil ghayah dengan sepenuhnya keseluruhan al mutawakhoh perkorokan dan sejo perkara yang dimaksudkan. Ya, yang diangan-angan tujuannya itu supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah tujuannya meringkas kitab Ihya Ulumuddin, supaya menjadi gampang memahami isi kitab Ihya Ulumuddin dengan cara diringkas. Wadolatil mamsudati dan nyuntuh wadolatil mamsudati lang harta yang hilang yang dicari. Jadi mau menemukan rahasia inti dalam ihya itu, rahasia itu dianggap perkara yang hilang yang sedang dicari. Hari ini ketemu, itu menjadi sebuah ringkasan siri sarinya ilmu tasawuf, yaitu kitab Ihya Ulumuddin menjadi sebuah sari itu apa? Intisari yang disebut dengan kitab Mau'izatul Mu'minin. Wabillailan iku kelawan Gusti Allah al-musta'anu utawi nyuwun pitulung. Wabillai dan itu dengan Allah Ta'ala al-musta'anu adapun tempat minta pertolongan. Wa alaihi lan iku ngatasé Gusti Allah atuklanu utawi kumandel. Wa alaihi dan itu atas Gusti Allah atuklanu adapun tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. Komen ya.